Assalamualaikum Bu Kodria. Waalaikumsalam, Bu Trisni. Ada apa ya? Kira-kira mau bicara apa ini, Bu Trisni? Gini Ibu, eh, masih bicara tentang pekerjaan saja Bu. Oh ya, ada apa, Bu Trisni? Kok sampai-sampai menemui saya? Apa ada yang bisa saya bantu gitu? Iya Ibu, belakangan ini tuh kegiatan di sekolah itu padat sekali Ibu. Oh ya, dari padatnya aktivitas itu, apakah ada masalah yang mungkin bisa kita bicarakan? Coba dijelaskan. Hmm, Aktivitasnya begitu padat Bu. Eh, mau menghadapi lomba MAPSI, terus mau ANBK juga Ibu. Seperti itu. Pinginnya semua kegiatan bisa bisa terlewati dengan lancar, bisa terlampaui dengan sesuai tahapan, sesuai jadwalnya seperti itu, Ibu. Oh, jadi itu yang jadi permasalahannya. Baiklah, Bu Trisni, di sini saya akan coba membantu dari permasalahan yang Bu Trisni hadapi. Kalau boleh saya lanjut, Bu Trisni, sekarang kira-kira tujuan yang diharapkan dari percakapan kita kali ini ya, itu kira-kira apa? Eh, saya ingin dari percakapan ini nanti saya punya solusi Ibu supaya setiap kegiatan yang ada di sekolah itu dapat berjalan lancar, dapat berjalan semuanya seperti itu Ibu tanpa mengganggu tupoksi kita sebagai guru juga seperti itu. Pinginnya seperti itu Ibu. Eh, iya, baik Bu Trisni. Kira-kira eh, ada enggak harapan khusus atau ya prioritas lah dari apa yang akan kita bincangkan kali ini? Hmm, Inginnya nanti setelah pembicaraan ini, setelah kegiatan kucing ini, pingin dapat solusi yang tepat supaya setiap kegiatan yang nanti akan dilaksanakan itu bisa berjalan lancar, eh, semua tahapan terlewati, untuk lombanya kita bisa partisipasi dan juga bisa menang, untuk ANBK-nya juga kita bisa melewati dengan lancar, harapannya juga nilainya rapat pendidikannya bagus gitu Ibu. Jadi inginnya itu setiap kegiatan bisa terlampaui semuanya. Seperti itu Gitu. Ibu. Ya baik Bu Trisni. Sebelum kita lanjutkan, boleh enggak diceritakan kondisi real atau kondisi sekarang di SD atau di sekolah Bu Trisni itu gimana? Ini Ibu, untuk kegiatan lomba MAPSI itu latihannya karena banyak cabang yang diikuti Ibu, latihannya cukup padat dan cukup menyita waktu. Eh, Kita ambil jam-jam siang, mungkin jam kedua atau jam setelah pembelajaran untuk kegiatan latihan untuk persiapan lomba MAPSI-nya, karena supaya tidak mengganggu hak anak dalam belajar juga Ibu. Jadi supaya kebutuhan anak dalam belajar terpenuhi, anak juga bisa mengembangkan potensinya karena di MAPSI itu kan banyak cabang yang diikuti Bu, sesuai minat dan bakat dari anak. Dan di samping itu supaya juga persiapan ANBK-nya berjalan lancar sampai nantinya waktu pelaksanaan itu tidak ada kendala seperti itu Ibu. Gitu ya. Kemudian dari situasi sekolah yang semacam itu, nggih, yang tadi Bu Trisni sampaikan ke saya, kira-kira situasi ideal apa yang Bu Trisni inginkan? Mungkin pinginnya situasinya yang bagaimana gitu. Coba ceritakan Bu. Ya, pinginnya situasi yang mm, pembelajaran untuk anaknya juga berjalan lancar, anak hak belajarnya tidak terkurangi, terus
situasinya itu bisa tertata rapi atau terkondisikan seperti itu Ibu. Eee, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk latihan lomba MAPSI, ada waktu untuk persiapan ANBK, seperti itu Ibu. Inginnya Eh, seperti itu. gitu. Kira-kira dari skala nih, kalau kita bicara skala, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi real, kondisi real di sekolah Bu Trisni ada di skala berapa? Untuk saat ini masih di skala kurang lebih masih di skala 6 lah Bu ya. Karena masih di tahap persiapan semuanya, sampai nanti pelaksanaan seperti itu Ibu. Jadi kurang lebihnya masih di skala 6 lah seperti itu. Iya, masih 6 ya. Jadi eh, kira-kira mau ditingkatkan sampai berapa nih skalanya? Hmm, sampai 9 mungkin Ibu seperti itu. 9. Ya, kira-kira Bu dari eh, usaha ya dari 6 ke 9 itu kan butuh usaha. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki dari Bu Trisni juga teman-teman di sekolah untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan tadi? Eee, yang pastinya yang pertama kita punya dukungan penuh dari kepala sekolah Ibu, terus dukungan juga dari teman-teman Bapak Ibu guru, terus kita juga dari komite dan wali murid dan juga anak-anak semuanya Ibu yang nggak kalah penting. Anak-anak antusias sekali mengikuti lomba MAPSI juga persiapan ANBK-nya Ibu, seperti itu. Itu kekuatan yang kami punya di situ Ibu. Iya. Kira-kira dari kekuatan yang tadi disampaikan, yang dimiliki Bu Trisni juga teman-teman di sekolah, ya warga sekolah, kesempatan apa ini atau ada peluang apa kira-kira yang bisa diambil lah untuk bisa menuju ke sana gitu? Peluangnya yang pertama untuk lomba, peluang menang yang jelas Ibu. Bisa lebih baik dari kemarin. Kalau tahun kemarin kita menang dapat 8 medali untuk MAPSI-nya, harapannya, eee, tahun ini ya bisa lebih dari itu. Oh, Terus, untuk ANBK-nya kalau kemarin masih ada warna, selain warna hijau di rapat pendidikan, harapannya tahun ini ya bisa hijau semua, seperti itu, Ibu. oh ya, itu bagus sekali nggih, memang itu, bukan hanya di Bu Trisni saja saya kira nggih, semua sekolah juga ingin seperti itu ketika, akan mempersiapkan sebuah momen gitu ya, momen lomba atau momen kegiatan. Eh, dari hal-hal itu Bu, ada tidak hambatan atau gangguan yang sekiranya menghalangi dari Bu Trisni dan teman-teman di sekolah untuk bisa mencapai tujuan itu? Mmm, kalau halangan atau gangguan, ya pastinya ada lah, Bu. Yang pertama itu jelas kita di waktu, Ibu. Kita ngaturnya waktu itu yang kadang kita, gimana ya, bagi-bagi waktu supaya persiapan lomba jalan, terus apa itu, persiapan MAPSI jalan, terus hak anak dalam belajar juga terpenuhi. Kita sebagai guru juga bisa menjalankan tugas, pokok kita juga, eee, bisa maksimal seperti itu, Bu. Jadi, di pengelolaan waktunya itu, Bu. Ya mungkin hambatannya di situ pengelolaan waktulah, seperti itu. Iya. Kira-kira nih dari, hambatan tadi ya, ngatur waktu nggih, mungkin karena memang, eee, apa sih, untuk mempersiapkan lomba juga itu tetap di, jam pembelajaran itu tidak boleh terlewatkan gitu ya, apalagi, hak anak untuk mendapatkan pembelajaran kan juga tetap harus jalan nggih. Nah, kira-kira ada ndak solusi atau jalan lah yang akan kira-kira Bu Trisni juga teman-teman di sekolah ambil untuk mensikapi dari, gangguan atau hambatan tersebut kira-kira apa gitu, Bu? Saya akan buat jadwal kegiatan, Ibu.
Jadwal ya. kegiatan eee, untuk latihan MAPSI-nya, juga untuk latihan ANBK-nya seperti itu, Ibu. Yang penting kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, anak bisa belajar, juga anak bisa mengembangkan potensinya, seperti itu. Eee, iya itu bagus sekali Bu, super sekali, tapi kembali lagi nggih dengan penyusunan jadwal itu, yang pertama juga jangan sampai menghilangkan hak anak nggih, karena, tidak hanya belajar saja nggih, anak juga butuh waktu untuk dirinya nggih, misal karena masih anak-anak juga untuk bermain, mungkin saya harap juga dalam penyusunan jadwal ini adalah, eee arah ke sana gitu. Jadi hak anak juga tidak terambil gitu ya, terambil dalam artian, anak juga masih punya waktu untuk dirinya gitu ya, Bu. Nah, dari rencana tadi penyusunan jadwal, kira-kira ada ndak Bu prioritasnya? Apa sih yang diprioritaskan dari, yang mau Bu Trisni dan teman-teman lakukan di sekolah gitu? Yang diprioritaskan yang pertama tetap kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Eee, Baik dari siswanya dan juga bapak ibu gurunya itu menjadi prioritas utama, karena itu menjadi kegiatan rutin. Berikutnya untuk persiapan lomba, supaya lombanya menang, seperti itu. Dan yang ketiga ANBK, karena ANBK juga tidak kalah penting, karena itu rapat pendidikan nanti muaranya nggih, Ibu, seperti itu. Jadi yang prioritas ya, eee, tetap kegiatan pembelajaran dulu, karena itu menyangkut hak anak. Lomba menyangkut, potensi dan bakat serta minat anak, itu yang juga nggak kalah penting, karena di situ kita juga, mmm, ada upaya untuk berpihak pada murid, seperti itu, Ibu. Jadi Eh, prioritas tetap di situ. iya. Itu dari prioritas yang tadi sudah Bu Trisni sampaikan, kira-kira ada nggak strategi khusus yang Bu Trisni juga teman-teman di sekolah Bu Trisni, lakukan agar, tentunya dapat mencapai tujuan yang diharapkan? Ada, Ibu. Jadi tadi pengelolaan waktu ya, kita buat jadwal kegiatan, selain itu, kita kan dalam satu sekolah itu kan kita tim ya, Ibu. Jadi selain dibuat jadwal kegiatan, kita juga bagi-bagi tugas, Ibu. Bagi-bagi tugas, kalau untuk kegiatan belajar mengajar kan itu sudah pasti nggih, Ibu. Cuman, yang kita butuh, bagi-bagi lagi untuk yang kegiatan tambahan itu persiapan lomba. Jadi kita bagi-bagi, ada bapak ibu guru yang menangani lomba di cabang, misalnya banyak sekali nggih Ibu kalau untuk cabang MAPSI nggih. Nah, kita bagi-bagi di situ, terus untuk penjadwalan kegiatan ANBK-nya juga kita nanti bagi-bagi, karena kebetulan murid saya untuk yang kelas 5 ini banyak sekali Ibu. Jadi 34 anak, di mana mereka juga punya hak untuk berlatih semuanya nggih, meskipun nantinya juga hanya 30 anak yang mengikuti ANBK, seperti itu. Jadi nanti antara Bapak Ibu guru, kita berkolaborasi dalam melatih mereka, entah itu lomba, entah itu persiapan ANBK, seperti itu, Ibu. Ya, baik sekali Bu dari strategi yang, Bu Trisni juga teman-teman ambil. Kira-kira untuk jangka waktunya bagaimana Bu untuk kegiatan ini? Apakah ada, pengaturan waktu itu sampai jangka waktunya kira-kira berapa lama gitu? Ada Ibu, kalau untuk kegiatan persiapan lomba MAPSI mungkin sampai awal bulan depan saja ya Ibu ya. Karena untuk lomba MAPSI itu memang sudah berjalan beberapa hari ini nggih, Iya. tetapi kalau untuk kegiatan persiapan ANBK ini masih cukup panjang Ibu, seperti itu. Karena untuk pelaksanaannya, gladi bersihnya nanti di bulan Oktober, jadi kita masih punya rentang waktu yang cukup lama, seperti itu. Iya. Eh, ya, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Bu Trisni susun tadi,
kira-kira ukuran keberhasilan yang bagaimana? Yang menurut Bu Trisni, oh ini rencana sudah berhasil gitu. Bisa dikatakan berhasil Ibu nanti kalau setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan itu dapat berjalan lancar dan semua pihak yang terkait itu bisa berperan aktif seperti itu Ibu. Dari siswanya, dari Bapak Ibu gurunya seperti itu. Semuanya saling mendukung, berperan aktif sampai bisa menghasilkan sesuatu yang seperti diinginkan, seperti itu. Bagus sekali Bu. Nah, dari tadi kan ada gangguan atau hambatan gitu ya. Nah, kira-kira ketika nanti Bu Trisni juga teman-teman di SD Bu Trisni mau melaksanakan kegiatan ini untuk mengantisipasi supaya tidak adanya hambatan itu, kira-kira ada enggak cara khususnya untuk mengantisipasi itu, Bu? Pastinya ada ya Ibu ya. Untuk kegiatan persiapan lomba MAPSI karena memang diadakan latihannya agak siang, eee, anak-anaknya kita siapkan, eee, kita pastikan anak-anak misalnya kalau siang hari setelah kegiatan belajar, kita pastikan anak-anak sudah sholat, sudah makan siang, itu untuk latihan lombanya. Berikut juga untuk latihan ANPK-nya, terus yang tidak kalah penting sarana dan prasarana Ibu, itu kadang, adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi saat pelaksanaan, terutama ketika ANPK, karena ANPK itu kan dilakukan secara daring ya Ibu ya, di mana sekolah melaksanakan sendiri, jadi kita harus siap semuanya Ibu, dengan strategi-strategi khusus, yang nantinya setiap kegiatan itu dapat terlampaui, seperti itu, dengan lancar, seperti itu Ibu. Ya. Bagus sekali Bu, saya mengapresiasi sekali. Nah kira-kira dari yang sudah disusun ini ya rencana apa strategi yang sudah disusun oleh Bu Trisni juga teman-teman Bu Trisni di sekolah, kira-kira kapan nih mau mulai kegiatannya? Hari ini juga Ibu, nanti sore mungkin bisa kita buat untuk jadwal kegiatan, mungkin bisa saya diskusikan secara daring melalui WA grup sekolah bersama Bapak Ibu guru seperti itu, karena semakin cepat semakin baik seperti itu. Terutama untuk kegiatan-kegiatan itu supaya tidak mengganggu untuk kegiatan rutin atau aktivitas pembelajaran seperti itu, Ibu. Jadi secepatnya, hari ini juga nanti akan saya diskusikan sama Bapak Ibu guru. Ya itu bagus sekali nggih, hal baik jangan ditunda-tunda, itu sudah sangat apa ya, baguslah. Nah kira-kira ini indikator keberhasilan dari permasalahan yang Bu Trisni hadapi di sekolah tadi, kira-kira apa Bu? Bisa berbagi? Seperti tadi yang saya sampaikan, jika rencana aksinya berjalan lancar, bisa saya laksanakan dan semuanya bisa mendukung, sehingga kegiatan yang saya inginkan, yang di awal saya inginkan semua kegiatan itu bisa diikuti, dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan Ibu, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung ya untuk apa yang akan Bu Trisni lakukan. Nggih, memang terkadang di sekolah karena kita itu orangnya di sekolah itu kan tidak sama, nggih, berbeda-beda. Masalah pasti ada. Juga karena banyaknya kegiatan yang sekarang ini menuntut kita untuk selalu waspada atau selalu siap, nggih, terutama di era globalisasi yang semuanya serba apa nih pakai komputer, pakai internet yang terkadang karena kita dulu tidak terbiasa, kemudian harus terbiasa, ya. Jadi seperti ANBK itu meskipun sudah berjalan 2 tahun ke belakang, ya, tapi ini juga masih menyisakan lah beberapa apa masalah yang mungkin perlu ada pemecahan karena kadang satu siswa ini sudah berhasil nanti kan tahun depan ganti orang, ganti siswa. Jadi
permasalahan kadang muncul lagi. Tapi dari semuanya saya yakin Bu Trisni dan teman-teman di sekolah bisa untuk menyelesaikanlah segala permasalahan ini. Semoga rencana yang sudah Bu Trisni susun bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Amin. Baik, terima kasih Bu Kotria untuk masukannya dan juga support untuk saya dan teman-teman. Harapannya sama Ibu, semoga berjalan lancar. Seperti itu. Nggih Bu, sama-sama Bu Trisni. Sekiranya sudah cukup, apa ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini, untuk kesediaan Bu Kotria meluangkan waktu, mendengarkan ya apa ya Bu ya, apa yang ada di pikiran saya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, yang jelas waktunya, untuk kesediaan mendengarkannya juga. Harapannya nanti kalau ada sesuatu lagi, Bu Kotria juga bersedia mendengarkan seperti itu. Nggih Bu, sama-sama. Lain waktu kalau memang ada yang perlu dibicarakan, saya siap lah intinya. Baik Bu Trisni, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan atau mau disampaikan, bisa kita akhiri percakapan kita kali ini ya. Terima kasih Ya, Bu juga Bu Kotria. Trisni. Nggih, mari kita akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Trisni, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kotria. Sepertinya hari Iya. ini bahagia sekali. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah meskipun masih ada sisa capek karena kemarin baru kemah ya. Jadi kemah juga kegiatan lain ya, sehingga mungkin agak mengurangi apa namanya performa, tapi tetap semangat, tetap 45 lah. Iya. Nggih. Lelah pasti, capek Iya. pasti, tapi di situ kan ada harapan baik di sana ya Ibu. Iya, Gimana iya. kabarnya anak-anak juga Ibu? Alhamdulillah mereka juga tetap sehat, semangat nggih, namanya anak kalau ibunya semangat nggih, bisa menciptakan kegiatan yang menurut mereka menarik nggih mungkin, jadi mereka juga lelahnya juga tergantikan. Mereka tidak jadi mengeluh, tetap semangat juga, Bu. Iya, betul Iya, sekali. Kalau ibunya semangat, anak-anaknya kadang pasti jadi semangat, lebih semangat seperti itu Iya, Ibu, begitulah, bagus nggih. Ibu. Ibu kok, napa ya, tumben sekali menemui, apa ada yang pingin dibicarakan atau bagaimana? Iya. Iya, Bu. Jadi di sini, ya sebenarnya bukan masalah yang bagaimana gitu ya, tapi adalah yang sedikit menghambat atau apa ya, mengganjal di hati nggih, terkait dengan, apa namanya, pekerjaan saya sehari-hari sebagai pengajar di sekolah gitu. Mhm. Betul Ibu, kalau ada sesuatu yang menghambat, sesuatu yang mengganjal, itu jangan dibiarkan. Kerikil-kerikil kecil itu kalau dibiarkan bisa jadi gede Ibu. Jadi sebisa mungkin ya yang menghambat, yang mengganjal sedikit itu langsung kita tepis Ibu, ya kita selesaikan supaya ke depannya jalannya lebih lancar. Nggih, Kira-kira amin. apa itu Bu, yang menghambat itu? Gini Bu, kebetulan, sebentar lagi kan ada lomba MAPSI Bu. Nah, sebenarnya sih, untuk ini persiapan itu sudah diatur, cuma yang jadi masalah, kebetulan guru PAI di sekolah kami cuti melahirkan gitu kan. Jadi beliau tidak bisa membina, siswa-siswa untuk mengikuti lomba MAPSI secara langsung. Terkait dengan itu sebenarnya sudah diantisipasi Bu, sudah
serahkan kepada guru lain nggih, tapi namanya cabang MAPSI itu kan ada beberapa cabang lomba yang memang mengharuskan itu, ya bukan mengharuskan, tapi memang guru lain itu tidak menguasai karena bukan faknya ya. Seperti untuk hifdzil Quran, untuk eh, apa namanya, untuk sholat gitu nggih. Jadi ada, meskipun kita guru lain itu muslim, tapi kita juga tetap ada keraguan atau apa ya, semacam ya ragulah, kita ragu untuk mengajarkan. Ada rasa takut salah gitu kan, karena itu menyangkut agama gitu nggih. Jadi rasanya kok gimana ya, ada rasa-rasa takut gitu kalau salah gitu. Gitu, Bu. Betul sekali, MAPSI itu kan lomba yang berhubungan dengan agama Islam ya, Ibu, ya. Oke. Ketika guru agamanya nggak bisa membimbing, sudah pastilah, tugas itu, eee, meskipun ada guru agamanya kan pastinya tetap bersama-sama nggih, Ibu. Tetapi ketika Nggih. nggak ada guru agamanya, otomatis tetaplah jatuhnya ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Nggih, Nah, betul sekali. Bu Kodriah, kira-kira, hari ini kita, eee, bicara seperti inilah ya, itu tujuannya apa sih, Bu? Apa sih yang ingin Ibu Kodriah capai seperti itu? Gini Bu, jadi dengan saya mengajak Bu Trisni itu bicara, saya ingin ada solusi Bu, dari apa yang mengganjal itu loh. Kira-kira ada ya pencerahan lah dari ini, sehingga setidaknya mungkin menghilangkan keraguan atau apa ya, sedikit kebingungan di hati gitu Bu, juga pikiran dari saya dan yang teman-teman rasakan di sekolah gitu Bu. Kebingungan pasti ya, kadang ada rasa keraguan pasti, tapi kan Bu Kodriah tidak sendiri. Nah, pastinya kan Bu Kodriah punya kekuatan lah ya. Kira-kira kekuatan apa yang Bu Kodriah miliki seperti itu? Di sekolah juga kan Bu Kodriah tidak sendiri, pasti Bu Kodriah punya kekuatan itu. Kira-kira apa ya, Bu, ya? Iya. Jadi sebenarnya ketika MAPSI terdahulu nggih, ketika guru guru PAI tidak cuti, nggih ada gitu ya, seperti yang tadi Bu Trisni sampaikan tuh betul sekali. Meskipun ada guru agama ya kita tidak semuanya itu diampu oleh guru agama gitu kan. Semuanya guru punya yang berpotensi tetap ikut apa namanya, membina anak. Mungkin kalau karena kita itu faknya bukan fak agama, ya kita ambillah, karena mungkin seperti saya, mungkin saya bisa berbicara mungkin lebih lebih dari teman, ya saya membina di pidatonya gitu. Nanti materi kita minta dari guru agama, di situ saya melatih pidato. Kemudian ada teman saya juga yang bisa, di seni lukisnya, Bu. Jadi untuk kaligrafinya juga bisa, bina anak juga, mungkin di cerita, di apa itu bisa. Jadi sebenarnya kami juga punya potensi untuk membina anak, meskipun ini kaitannya dengan pembelajaran PAI gitu, Bu. Ya, eee, baik sekali Bu Kodriah, berarti bisa dikatakan, kita optimalkan potensi-potensi yang ada di Bapak Ibu guru untuk membimbing lomba MAPSI meskipun, guru PAI-nya sedang cuti nggih seperti itu Ibu ya. Jadi bisa dikatakan saling kerjasama atau saling kolaborasi. Nah Bu Kodriah, untuk saat ini, misal ada skala 1 sampai 10 kira-kira, eee kondisi saat ini untuk persiapan MAPSI itu Bu Kodriah ada di skala berapa, Bu? Karena adanya tadi Bu nggih keraguan dan lain sebagainya, kita mungkin masih ya separohnya lah Bu, ada di posisi 5 mungkin ya. Jadi masih kurang lah sekiranya nggih, karena mungkin itu tadi adanya, karena tidak ada yang guru agama yang mengarahkan langsung gitu nggih, jadi kita tetap ada keraguan itu, jadi kita ada di posisi tersebut kira-kira.
Baik Bu Tria, nggak apa-apa di skala 5 ya Bu ya. Dari skala 5 itu, eee, Bu Kodriah ingin, jika skala itu ditingkatkan, sampai skala berapa yang Bu Kodriah ingin? Karena di sini kami menginginkan hasil yang optimal, tentunya kami pingin naik sampai mungkin ke skala 9 gitu, 9 atau 9,5 lah, supaya hasilnya itu Iya. bisa optimal, anak bisa mendapatkan hasil yang baik di lomba tersebut, Bu. Jadi kita ingin, meskipun tidak langsung dibina oleh guru agama, pinginnya kita tetap sampai ke level itu, gitu. Ya, bagus sekali, semangat yang luar biasa Bu Kodriah nggih. Semoga ini menjadi harapan bukan hanya harapan, harapan baik, semoga menjadi sesuatu yang akan, terwujud di kemudian Amin. hari atau Nggih. sampai pada waktu yang, dinantikan seperti itu, Bu. Nah, Bu Kodriah, dari skala 5 ke skala 9 itu pastinya kan Bu Kodriah punya apa ya, punya kriteria lah atau ciri di skala 9 itu yang seperti apa gitu loh. Iya, jadi, terutama kami ingin di skala 9 itu, jadi mungkin kita yang jelas kita ingin meningkatkan performa, terutama kita ingin meningkatkan kolaborasi atau keterlibatan dari, guru lain. Meskipun bukan guru agama, saya pinginnya mereka andil gitu. Jadi untuk sampai ke situ Iya, itu, mudah gitu, Bu. Jadi tidak ada hal yang yang dirasa sulit gitu. Jadi pinginnya ada kerjasama yang paten lah dari teman-teman, komitmen yang, bagus gitu. Jadi bisa untuk mewujudkan tadi skala 9 itu tadi, Bu. iya. Bagus sekali Ibu, kriterianya, inginnya Bu Kodriah dari performanya, terus, Iya, keterlibatannya, nggih. kerjasama atau kolaborasi juga komitmennya. Nah, Bu Kodriah, pastinya punya rencana untuk dapat sampai ke skala 9. Kira-kira rencananya apa? Ya. Jadi ini, baru wacana selain menelibatkan tadi nggih guru-guru lain untuk Iya, ikut membina MAPSI, mungkin karena di sini juga susahnya kita kepada yang itu tadi Bu, seperti cabang lomba hifdzil atau, iya, eee, tilawatil Quran gitu yang mengharuskan di situ ada ahli agama nggih, kan kebetulan kalau di sekolah kan guru agama. Nah, di sini mungkin saya kalaupun tidak ada teman yang mampu ke situ, maksudnya membina ke situ, saya inginnya mengambil ini Bu, jadi mengambil guru atau bukan guru lah, mengambil pembina dari luar Bu. Mungkin di sini iya, saya ingin melibatkan ustad setempat nggih, ustad atau mungkin nanti wali murid yang mumpuni di bidang itu, ataupun nanti saya inginnya, menjalin kerjasama dengan guru-guru TPQ atau diniyah setempat, Bu. Jadi tapi itu belum kami laksanakan, itu baru wacana. Rencana saya selain kolaborasi dengan teman-teman di sekolah, saya juga ingin berkolaborasi dengan pihak luar gitu. Jadi agar yang tidak bisa tercover oleh guru di sekolah seperti yang hifdzil tadi yang mengharuskan itu memang ahli agama supaya tidak ada kesalahan nggih, nanti salah ucap, salah lafal itu kan sudah fatal nggih. Jadi nanti mungkin saya inginnya mendatangkan yang lebih bisa dari kami, Bu. Meskipun kami guru, kami muslim, kami belum berkompeten di bidang itu, jadi kami rencananya itu, Bu. iya. Gitu. Bagus sekali rencananya Bu Kodriah. Jadi untuk bisa menyelesaikan, permasalahan tadi atau hambatan tadi ya Ibu ya, berarti akan dicoba untuk membangun kerjasama dengan Oke, pihak luar nggih Ibu ya, oke. entah itu guru ngaji atau, ustad
Ya, atau bahkan mungkin betul Bu, wali murid kadang juga ada yang Iya, mumpuni gitu ya, nggih. untuk, apa itu, untuk yang berkaitan dengan cabang-cabang MAPSI. Bagus sekali Ibu. Kira-kira untuk mewujudkan, rencana jenengan ini, siapa yang mau dilibatkan Ibu? Nggih, terutama yang pertama, kepala sekolah dulu, Bu. Jadi nanti saya akan membicarakan dulu dengan kepala sekolah nggih, Iya, terutama minta izin atas, untuk ke pihak luar, kalau yang dari dalam pasti, sudah diatur oleh kepala sekolah kami. Tapi yang untuk keluar kan kami harus minta izin dulu. Selain itu juga selain kepala sekolah juga guru-guru lain nggih di sekolah, tenaga kependidikan di kami nggih, meskipun itu, operator atau apa namanya, penjaga kalau memang itu mampu, kenapa tidak gitu. Selain itu juga tentunya saya akan melibatkan siswa-siswa yang berminat atau, punya bakat dan minat di bidang yang dilombakan dan tadi yang sesuai rencana, jadi mungkin nanti saya akan melibatkan komite dalam hal untuk, mendatangkan ahli dari lain nggih, baik itu nanti coba nanti dari wali murid atau dari ustadz setempat gitu, Bu. iya berarti untuk mewujudkan, apa itu, rencana yang mau dilakukan Bu Kodriah, eee, nanti apa itu yang pertama minta persetujuan dari kepala sekolahnya ya, Bu, ya, karena melibatkan pihak luar itu kita kita sebuah keluarga nggak bisa, apa, melangkah sendiri, betul, Ibu. Nggih, Betul betul. sekali, Ibu, ya. Jadi, tetap, arahan kepala sekolah, dukungan dari siswa-siswi, anak-anak kita semua itu menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti itu, Bu. Nggih. Nah, Ibu, kita kan sudah ngomong-ngomong dari tadi ya, Ibu, ya. Ya, coba, tadi yang diinginkan Bu Kodriah itu kan sudah diutarakan ya, Bu, ya? Nggih. Sudah diutarakan, terus, eee, sudah ada rencana aksi. Apa bisa Bu Kodriah sampaikan apa yang diinginkan sampai rencana aksi gitu loh, seperti itu, Ibu. Iya, jadi rencana aksi tadi nggih, setelah nanti kami bicarakan dengan kepala sekolah sudah iya, ketua komite atau komite sekolah juga sudah setuju dan kita sudah mendapatkan, anak-anak yang berbakat di bidang Iya. yang dilombakan, sesegera mungkin kami akan melakukan pembinaan. Jadi nanti mungkin kami akan menambahkan jam pembelajaran, di luar jam pembelajaran itu anak pulang lebih siang, 1 sampai 1,5 jam lebih siang dari jam pulang sekolah untuk kegiatan, tambah pembinaan untuk kegiatan lomba. Sebenarnya kami ingin sampai sore, tapi ini terbentur juga adanya kegiatan TPQ di desa masing-masing. Jadi anak kan juga Iya, harus sekolah TPQ, jadi kami juga tidak akan, membatasi hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama di luar sekolah nggih, itu juga hak mereka, juga itu juga menjadi kewajiban mereka sebagai, siswa-siswi di, TPQ. Nah, nanti setelah kegiatan itu nggih, setelah pembinaan, kita mempersiapkan untuk pembinaan, tentunya nanti di pelaksanaan kita juga akan tetap, memantau anak, dengan ya mendampingi anak lah supaya anak tetap fokus, Bu. Jadi meskipun sudah latihan yang namanya anak kan tetap ada groginya nggih. Jadi betul. mungkin nanti ketika pelaksanaan kami sebagai guru tetap akan, mendampingi dengan tetap memberikan support nggih. Jadi Iya, di sini sih kita sudah tidak menekan dengan, harus seperti ini, harus seperti itu, tapi kita lebih kepada, membangun kepercayaan diri anak, jati diri anak supaya muncul, kemudian juga tetap memberikan semangat supaya anak tidak, nanti sudah lihat sekolah lain atau peserta lain biasanya grogi, itu nanti supaya groginya, terkikiskan dan tentunya dari apa yang kami lakukan dari persiapan sampai pelaksanaan, kami pinginnya bisa mendapatkan, hasil yang baik, bisa nambah, kejuaraan nggih, seperti tahun kemarin itu sudah dapat berapa, nanti pinginnya kita naiklah, target kita iya. melebihi, hasil dari
MAPSI sebelumnya. Begitu, Iya, Bu. baik sekali Bu Kodriah. Jadi tadi yang dimaksud, hambatan kecil lah, kerikil-kerikil ya, bisa saya katakan kerikil-kerikil kecil supaya tidak menjadi batu sandungan seperti itu Bu ya. Karena menghadapi lomba MAPSI, terus, apa itu, guru agamanya sedang cuti. Bagus sekali Bu rencana aksi yang akan dilaksanakan, yang, meskipun masih jadi wacana Bu Kodriah nggih, Nggih. tetapi kelihatannya rencana itu sudah benar-benar mateng, Ibu. Nah, kira-kira rencana itu mau dilakukan kapan, Bu? Secepatnya. Nanti kita akan, bicarakan dulu intern di sekolah, setelah Iya, itu mungkin kita nanti, kita tidak langsung ke luar dulu, nanti kita setelah dibicarakan di sekolah, kepala sekolah sudah setuju, kita langsung cari, eee, pesertanya dulu, Bu. Jadi nanti kalau sudah dapat kira-kira ini apa, cabang lomba yang diikuti, ini anaknya, kok memang di situ ada yang mumpuni di bidang seperti tadi nggih, yang mengharuskan ahli agama yang pegang, baru nanti setelah kita guru tidak bisa meng-cover semua peserta, baru nanti kita melangkah akan ke komite sekolah untuk meminta bantuannya, dalam artian meminta bantuan untuk, menghadirkan ahli lain nggih, atau pengajar lain, pembina lain ke sekolah, itu seperti itu, Bu. bagus sekali, Bu. Jadi akan dilaksanakan rencana aksi itu akan dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya. Iya. Apa ada waktu khusus mungkin lebih spesifik kapan gitu, Ibu? Iya mungkin jadi karena ini sudah sore, mungkin nanti melalui WA Group, nanti saya langsung ke teman-teman di sekolah, kemudian besok pagi pinginnya sudah ada keputusan dari kepala sekolah, sehingga besok pagi di sekolah juga kita sudah langsung bisa mencari anaknya. Kemudian kalau memungkinkan, setelah jam pembelajaran, setelah jam bekerja selesai, mungkin nanti kita akan menemui, Pak Komite dulu, baru kita akan melanjutkan untuk kegiatan pembinaan anak, gitu. Ya, bagus sekali Bu Kodriah ya. Nggih, Jadi nanti bisa memanfaatkan, WA Group ya, nggih, memanfaatkan sarana yang ada untuk, sebagai tindak lanjut dari rencana yang sudah Ibu, apa ini, buatlah seperti itu nggih. nggih, Jadi dari kerikil itu harapannya, supaya tidak sampai menjadi batu sandungan ya Ibu ya, rencana aksinya sudah, waktunya sudah jelas, eee, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi tidak Bu Katria? eee, kira-kira sudah mungkin, Bu, ya. Mungkin di sini saya lebih ini sajalah, mohon bimbingannya, Bu, kalau nanti dalam kegiatan yang sudah saya susun, kok ada hal yang sekiranya nanti, bisa menghambat lagi, mungkin nanti minta waktu Bu Trisni lagi untuk bicara nggih. Jadi jangan bosan, Bu, ketika nanti, saya ajak untuk berbicara gitu nggih. Iya. Kebetulan juga mungkin dengan bicara seperti ini ada kelegaan tersendiri, Bu, nggih. Jadi serasa Nggih. iya, ada solusi dari apa yang, Iya, saya rasakan ini, Bu. iya, Nggih, jadi iya, terima kasih, Kak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Trisni sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, gitu, Bu. iya. Ya, sama-sama Bu Kodriah. Terima kasih juga sudah mau berbagi, nggih, sudah berbagi, juga sudah meluangkan waktunya untuk, kali ini, kita bisa saling, melengkapi nantinya Ibu, seperti itu. Nggih. Cukup ya Bu Kodriah ya? Nggih, Bu, terima Iya, kasih sekali jadi lagi. hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan Nggih, salam bersama. Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.